wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah. Saya pernah memberikan pengajian di para guru di SMA. Jumlahnya kurang lebih ada 70 orang guru. Namanya Pak Guru, Bu Guru, tentu saja standar ijazahnya S1, bahkan banyak yang sudah S2. Sebelum memberi pengajian, saya tanya kepada Pak Guru. Nanti pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada panjenengan yang rawuh di sini itu. Pertanyaannya begini, Pak Guru, Bu Guru, apa yang sampean khawatirkan terhadap masa depan anak-anak didik kita? Ya, itu kalau saya tanyakan panjenengan, Pak, Bu, kira-kira ke depan itu yang jenengan khawatiri terhadap anak kita itu apa? Jawabannya satu, gak khawatir belas. Masa depan itu yang kita khawatiri anak-anak kita itu loh, SD, SMP, SMA, mahasiswa yang baru nikah, itu kan anak cucu kita itu. Besok kalau kita sudah tidak ada yang ikut meramaikan masjid ini dan sebagainya, mudah-mudahan anak kita itu semuanya. Makanya saya tanya, apa yang kita khawatiri? Wis, jawabannya macam-macam dan semuanya benar. Pak Guru jawabnya macam-macam, Pak. Ya, saya khawatir ada pekerjaannya nanti semakin sulit cari pekerjaan. Ada yang begitu. Saya khawatir nanti naudzubillah min dzalik, narkoba, macam-macam. Kata panjenengan tadi, khawatir nanti imannya itu lemah. Loh, perkara begitu itu dibahas di tauhid, Pak. Makanya saya bolak-balik menyampaikan, sebenarnya la ilaha illallah itu dilafalkan boleh, tapi tidak hanya dilafalkan, dicari makna-maknanya apa. Saya datang di sini baru 4 kali. Pertama membahas dilalah dalil-dalilnya, yang kedua membahas fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunubi, keistimewaannya syahadat itu dan dosa yang bisa diampuni. Sebelum Ramadan membahas mengenai man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Nah, ini membahas tentang apa yang kita khawatiri terhadap anak kita ke depan itu. Jawabannya di kitab ini cuma satu, Pak. Dan itu jenengan dan saya harus persepsinya, pikirannya disamakan. Nanti tak urai itu apa yang dikhawatiri terhadap anak didik kita. Yang saya khawatiri satu, Pak Ustaz, apa? Jangan-jangan anak saya itu syirik sama Allah. Nah, jenengan saya aturi ya, syirik ini merupakan pintu masuk dari semua kejahatan. Nanti tak terangkan. Tapi orang harus khawatir dulu, jangan sampai kita dan anak cucu kita itu kena perbuatan syirik.
Nah, jenengan dan saya harus memahami namanya orang syirik sama Allah itu bukan patung disembah-sembah tok, bukan itu, Pak. Nanti jenisnya banyak di sini. Dan itu akan merusak masyarakat. Akidahnya ya rusak, perilakunya ya rusak, etikanya ya rusak, ekonominya ya rusak, jabatannya ya rusak, ya semuanya rusak, kesehatannya ya rusak. Kalau orang itu bersyirik, bermula dari itu. Nah, sekarang saya aturi panjenengan, judulnya adalah Al-Khawfu Minasyirki, bab yang keempat. Masing-masing orang harus takut jangan sampai berbuat apa? Syirik. Ya, betapa bahayanya? Oh, sangat bahaya. Nah, sekarang saya tanya dulu. Siapa yang punya anak banyak? Ini dalam cerita di Quran, Pak ya. Anaknya sudah menyebar kemana-mana, kesana kemari dan sebagainya. Tiba-tiba bapaknya itu sudah sepuh, sakit-sakitan ya. Anaknya yang di berbagai tempat itu kemudian dipanggil pulang. 12 anaknya menyaksikan bapaknya dalam keadaan sakit. Ada satu pertanyaan yang diberikan oleh bapaknya yang menjelang wafat tadi kepada anaknya. Ada yang tahu apa pertanyaan bapaknya? Ini harus ditiru. Ya. Nah, jenengan memberi pelajaran tentang iman yang benar, tauhid yang benar, tidak harus menceramai putranya. Diterangkan ABCD-nya gini-gini. Nah, bapak-bapak, kalau jenengan ngasto HP yang ada Qur'annya di dalamnya, bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 133. Saya bacanya susah, nggak apa-apa. Ternyata ini kekhawatirannya seorang nabi. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayat ini menerangkan kegelisahannya seorang bapak namanya Nabi Yakub. Apakah kita menjadi saksi ketika Nabi Yakub itu akan meninggal? Idh hadara Yaqubal mautu, ketika menjelang apa? Wafat. Artinya zahirnya beliau itu sudah sakit-sakitan, susah diharapkan untuk bisa sembuh. Idh qala li banihi, ketika Nabi Yakub itu berkata kepada anak-anaknya, dalam bahasa lain pesan, tanya, meyakinkan sama anaknya. Apa Pak yang diomongkan? Ma ta'buduna min ba'di. Kalau saya terjemahkan bahasanya dengan bahasa saya. Nah, kamu kecil sudah dibesarkan, tiap hari diopeni sama bapak sama ibu, sekarang sudah besar. Kamu tahu bapak sudah sakit-sakitan kayak begini. Nanti kalau bapak ini nggak ada, nah itu loh, kamu itu masih nyembah siapa? Apa tadi Pak pertanyaannya? Kamu masih menyembah? Berarti kan khawatir toh. Jangan, tidaklah pesannya nanti kalau bapak sudah nggak ada, sawah yang di sana itu bagianmu, rumah yang di sana itu bagiannya adikmu, ya, mobil yang di sana itu milik kakakmu, jangan rebutan. Enggak. Ma ta'buduna min ba'di. Ya, cepat atau lambat bapak ini akan wafat, dipanggil sama Allah. Nanti kalau tidak ada, sudah dimakamkan, kamu itu loh masih nyembah siapa? Masih nyembah Allah atau enggak? Nah, itu loh maksudnya Pak. Ada yang tahu jawabannya anak-anaknya? Nah, jangan tidak tahu karena tidak baca Quran kan ya. Saya nggak baca Quran. Semua sepakat Pak. Qalu, semua anak-anaknya itu menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Ya,
Tidak usah khawatir. Kita sama-sama saudara ini semuanya putranya bapak, putranya ayah. Nanti kalau ayah nggak ada, kami tetap menyembah Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub ya, dan ya Ishak, yaitu Tuhan yang satu, ilaha wahidah. Ya, na'budu ilahaka wa ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Tidak ada Yakub ya. Ilaha wahid, ilah yang satu. Itu maknanya saya tetap menyembah Allah saja. Saya nggak mungkin syirik. Nggak usah khawatir. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada jaminan putranya yang 12 itu keyakinannya begitu semuanya, imannya lurus-lurus saja, zahirnya bapaknya meninggal, tenang nggak Pak? Tenang kan? Misalkan anaknya masih hidup, mendoakan Allahumma firli wali walidayah, nyambung nggak? Nyambung, karena akidahnya masih baik, tauhidnya masih baik, tidak menyembah ini, tidak menyembah ini, tidak menyembah ini, tidak menyembah ini. Lah menyembah ini macam-macam itu bentuknya banyak sekali. Ini loh yang dikhawatiri oleh Nabi Yakub tadi ketika Nabi Yakub sudah tidak ada. Ini satu poin ya. Poin berikutnya, Pak Bu, yang disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, itu siapa? Jawabannya Nabi Ibrahim. Dari keturunannya Nabi Ibrahim itulah banyak para nabi-nabi yang diutus oleh Allah pada zamannya masing-masing dan pada kaumnya masing-masing. Betul Pak ya? Nah, Nabi Ibrahim juga begitu. Kalau tadi Nabi Yakub, sekarang ada keterangan lain tentang Nabi Ibrahim. Siang dan malam itu Nabi Ibrahim minta berdoa sama Allah. Ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, surat Ibrahim ayat 35. Jangan cari surat Ibrahim itu surat yang keberapa? Ya, 15 ya, berapa? 14 ayat yang ke 35. Itu ada 35, ada 36 ya. Apa maknanya doanya Nabi Ibrahim tadi ya? Ini bukan hanya itu yang disebutkan, yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, ada sisi lain. Ayatnya begini lengkapnya, wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan. Apa maksudnya Pak? Ya Allah, ya ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, ij'al hadzal balada, jadikan negeri ini aminan, negeri yang aman, tentram, sentosa, damai. Negeri mana maksudnya Pak? Halo? Masa Indonesia? Ya, belum ada. Menurut para ahli tafsir yang didoakan itu negeri mana? Mekah. Mudah-mudahan di negara manapun yang mayoritas penduduknya umat Islam, betul-betul negara itu aman, sentosa, damai. Orang bisa bebas menjalankan ibadah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah pernah tindak haji dan umrah, mudah-mudahan diterima sama Allah menjadi mabrur. Yang belum, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini musimnya orang berangkat apa? Haji. Jadi Nabi Ibrahim satu poin yang dia minta sama Allah menjadikan negeri Makkah tadi aminan. Berikutnya Pak, yang kaitannya dengan judul tadi. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Apa bahasa Indonesianya Pak? Potongan dari ayat itu yang ada di kitabnya jenengan itu, monggo. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Apa tadi Pak? Jauhkan aku dan anak cucuku, jangan sampai apa tadi? Menyembah. Saya tanya, menyembah berhala itu syirik gak? Boleh nggak sama Islam? Dosa apa tidak? Dosa kecil apa dosa besar? Besar biasa apa besar pol?
Nabi Ibrahim, seorang nabi yang diangkat menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi dalam historis dan sejarahnya, itu siang dan malam berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Saya tanya jenengan dan saya, jenengan sudah pernah berdoa kayak begitu Pak? Belum ya? Berarti kira-kira khawatir Nabi Ibrahim atau khawatir jenengan mestinya itu ya? Maksud saya Nabi Ibrahim saja apa? Khawatir terhadap anak cucunya, mestinya kita lebih apa? Khawatir. Lebih serius ini Pak, nanti tak tunjukkan. Ya Allah jauhkanlah aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Emangnya kenapa kalau menyembah berhala? Bukan hanya itu Pak, kerusakannya itu banyak ya. Tadi saya sebutkan di awal, nyembah berhala itu bukan patung disembah-sembah tok loh, Pak. Bukan. Ya. Nah, apa alasannya Nabi Ibrahim kok siang dan malam berdoa memohon sama Allah agar dirinya dan anak cucunya dijauhkan dari menyembah berhala, jangan sampai menyembah berhala. Ya. Nabi Ibrahim dalam ayat itu terusnya, Rabbi innahunna adlana katsiran minan nas. Ya Rabb, ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Apa tadi Pak? Berhala-berhala tadi apa? Menyesatkan banyak dari manusia. Berarti orang yang menyembah berhala selain Allah bisa tersesat nggak? Yang tersesat apanya? Saya tanya jangan, tak kasih contoh menyembah berhala. Ini kelihatannya tidak percaya tapi benar. Ya, saya tanya, apa ada orang di dunia itu yang tidak senang duit? Jangan jawab. Tidak ada toh? Ustadz juga manusia kan? Tapi kalau senang duit, mencintai dunia, mencintai jabatan, mencintai harta benda, nabrak hukum dan syariatnya Allah, rusak nggak Pak? Iya. Jangan dakwah apa saja itu yang terjadi. Ini bukan milik saya Pak, ini miliknya proyek, ini miliknya APBD, ini miliknya APBN, tidak boleh diambil, saya sudah dikaji. Loh, kesempatan. Iya, tapi gimana? Saya orang iman, mencintai Allah. Kalau mencintai Allah itu, kata Allah, yang haram tidak boleh diambil, ambil yang halal saja. Saya sudah dapat gaji, dapat fasilitas, dapat transport. Ya, enggak usah lah. Nanti kalau saya mati ditanya gimana itu? Nah iya, duitnya enak, bisa dimanfaatkan di dunia, tak kasihkan anak saya, istri saya ini. Tapi kalau saya mati ditanya gimana? Udah kembalikan aja ke proyek, kembalikan APBD, APBN dan sebagainya. Saya tanya, kalau semua orang Islam itu pikirannya begitu dari Sabang sampai Merauke, ada orang korupsi nggak Pak? Nggak ada. Tapi sekarang ada nggak? Jangan emosi Pak. Bisa melanda siapa saja Pak. Ini loh yang dikhawatirin Nabi Ibrahim, rusaknya itu. Ini bukan ilmu saya Pak ya, mohon maaf ya. Orang kalau korupsi itu di negara kita itu tidak ketulungan, tidak bisa diberantas. Setahun, 2 tahun, 5 tahun itu naudzubillah min dzalik. Bisa nggak negara itu bangkrut? Antara pemasukan dengan hutang lebih banyak apa? Hutang. Ya, jangan paling saya ngerundel tok Pak. Ini mohon maaf bukan mengolok-olok Pak. Ini pikiran tauhid, pikiran agama. Jadi kok orang kalau sudah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai syariatnya. Syariatnya mengambil yang bukan haknya tidak boleh Mas.
Menerima suap yang menyebabkan A menjadi B, B menjadi A, itu tidak boleh. Tak kasih contoh ya. Ini bukan mengolok-olok. Ada orang dikasih uang 5 miliar. Banyak apa sedikit, Pak? Terus orang yang dikasih itu bilang gini, duit apa Mas 5 miliar ini kok banyak? Untuk Bapak. Lah terus tugasku apa? Tolong Pak ya, yang kalah sampean gawe menang, yang menang sampean gawe kalah. Loh ini gak ada hubungannya dengan loh Pak, saya tidak tahu loh. Ini karangan saya sendiri. Kitab ini ngomong begitu, dan kitab ini bukan diajarkan di Indonesia saja dan bukan diajarkan 2024 aja. Tolong Pak, yang kalah sampean gawe menang, yang menang sampean gawe kalah. Tak kasih 5 miliar. Terus orang itu yang dikasih bilang gini, beres Mas, saya terima ya 5 miliar, tapi tolong jangan dimasukkan di rekening saya semuanya, nanti konangan bank, konangan PPATK nanti. Anak saya ini rekeningnya, anak saya ini tetangga saya, sudah saya beritahu, nanti kan diberikan saya, dia tak kasih berapa persen. Saya tanya panjenengan, kalau uang 5 miliar itu diterima, lalu yang kalah dijai menang, menang dibuat kalah, atau yang salah digawe bener, yang bener digawe salah, apapun ya, itu tauhid apa syirik? Syirik apa tauhid? Dia lebih mencintai apa? Duit daripada kebenaran. Jangan ujar racun aja. Loh iya Pak, ini saya sudah terangkan di mana-mana. Kalau itu sepakat syirik, ya, itulah yang terjadi di masyarakat kita, sayup-sayup. Oh ini bukan rahasia kok. Ya. Tapi kalau orang bilang gini, Pak, tak kasih 5 miliar. Terus, tolong Pak, yang benar sampai ke salah, yang salah sampai ke benar, yang kalah ke menang, yang menang ke kalah. Oh, enggak bisa, sorry Mas. Saya ini sarjana S1, S2, bahkan S3. Mulai sekolah diajari berpikir rasional menurut ilmu, menurut akal. Ya nggak bisa masa menang dibuat kalah, kalah dibuat menang, walaupun saya dapat 5 miliar. Harga diri saya bagaimana? Lebih-lebih saya orang beriman, pernah berangkat haji, umroh berkali-kali. Kalau saya mati ditanya gimana? Bawa pulang duitnya. Kamu tak lapor polisi nanti kamu. Nyuap saya berarti kamu. Itu tauhid apa syirik kalau begitu? Tauhid. Sudah begitu semuanya? Ya. Masya Allah, itulah Bu yang disebutkan Nabi Ibrahim tadi. Jadi menyembah berhala itu bukan patung saja Pak, enggak. Mencintai dunia, mengambil yang bukan haknya, yang menurut Allah dan Rasulullah tidak boleh. Itu contoh. Maka kata Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabb, ya Allah, banyak orang tersesat gara-gara menyembah berhala. Sudah terbukti Pak. Orang mohon maaf dipilih dengan baik, dengan jujur, diangkat dengan bangga, dengan senang ya, sebagai orang nomor 1 di daerah itu. Tiba-tiba kemudian lama-lama pakai rompi apa? Orangnya dipanggil siapa? KPK. Ditersangkakan nggak sama KPK? Iya. Yang selama ini kita anggap baik, kita anggap jujur, kita anggap sebagai seorang pemimpin, misalkan begitu. Ini bukan siapa-siapa, tapi ini ilustrasi saya sendiri. Nah, itu buktinya. Maka Nabi Ibrahim tadi serius, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Itu saya dan panjenengan di rumah itu bisa kasih nasihat putranya sendiri-sendiri itu. Ya, misalkan wis ambil yang halal saja. Ya kadang-kadang guyonan Pak. Ya cari yang halal susah ya Pak. Ya cari yang apa haram saja susah, apalagi yang apa? Ya jangan begitu, jangan ikut-ikutan, masih banyak rezekinya Allah itu luas. Ya, tidak ada barokahnya nanti kalau nggak campur dengan yang haram.
Terusnya ayat itu supaya lengkap, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikuti aku, kata Nabi Ibrahim, maka orang itu termasuk golonganku. Tauhid tadi Pak. Tidak mencintai dunia, tidak mencintai ini lebih daripada cintanya kepada Allah. Mencintai boleh, tapi melebihi cintanya kepada Allah bisa menyebabkan orang jatuh tidak terhormat. Apa tadi Pak? Menyebabkan orang jatuh tidak terhormat. Coba tak tanya dengan Nabi Adam itu dulu di mana Pak? Sebelum di dunia, menurut iman kita di surga. Di surga itu kering kerontang, tidak ada apa-apanya, apa diberi fasilitas oleh Allah? Oh, kira-kira dimakan 7 keturunan habis nggak? Nggak habis. Yang tidak boleh dimakan sama Allah apa? Khuldi itu apa bahasa Indonesianya? Kan jangan ngomong khuldi saja. Khuldi itu maksudnya abadi, kholidina. Yang bilang ini pohon khuldi siapa? Setan. Iblis. Jadi Nabi Adam, bapaknya panjenengan itu dan bapak saya juga ya, bapaknya manusia, itu dibisi iblis. Hadhihi syajaratul khuldi. Ini pohon khuldi, abadi. Ente kalau makan pohon ini itu semakin abadi, semakin langgeng. Padahal sudah diperintah oleh Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Adam, kamu dan istrimu di sini aja di surga, jangan kemana-mana. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ini fasilitas surga, makan apa saja, banyak, tidak akan habis. Kira-kira pakai cara Jawa dimakan 7, tidak 1 tok Pak yang tidak boleh. Pohon apa tadi? Khuldi. Dasar iblis memberi keterangan yang palsu, menjerumuskan siapa? Adam. Tergoda enggak? Diusir enggak sama Allah? Jatuh ke bumi enggak? Di bumi penuh enggak karu-karuan enggak? Acur Pak. Ancol pesen telur. Itu maknanya Pak, orang agamanya apa saja, kalau dia masih sadar bahwa dia itu anak cucunya Adam, ada kemungkinan jatuh tidak terhormat gara-gara materi harta benda. Nah ya, dalam sejarah masyarakat di Indonesia kan banyak orang jatuh tidak terhormat gara-gara itu. Udah nggak boleh itu jatuh karena ini ya, macam-macam modelnya itu. Yang papa minta saham, mama minta saham, minta bagian, minta ini dan sebagainya. Begitu. Maka kata Nabi Adam, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, tidak mentaati perintahku tadi, maka engkau maha pengampun, maha penyayang. Terserah engkau ya Allah. Orang yang syirik itu engkau ampuni, naudzubillah min dzalik, atau orang yang syirik itu engkau beri siksa. Nah, sekarang tak selipkan, Bu, dosa syirik sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya itu bisa diampuni apa tidak? Tidak. Saya ulangi, dosa syirik itu sebanyak-banyaknya dan seberat-beratnya. Saya ulangi, kalau orangnya tobatnya sebelum meninggal, diampuni apa tidak? Diampuni kan? Namanya taubatan nasuha. Ada keterangan begini Pak. Misalkan, mohon maaf ini bukan siapa-siapa, orang meyakini cincin ini adalah sumber rezeki. Kalau nggak ada cincin ini ada saja belainya. Ini menolak bala. Dalam Islam boleh apa enggak? Nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar aksesoris boleh nggak? Boleh. Nah sekarang orang yang sudah ngaji, sudah ngerti bahwa tidak boleh keyakinan begitu, baik itu akik, baik itu keris, baik itu tombak, baik itu jimat, baik itu apa saja, orang nggak percaya sudah. Cara tobatnya, bendanya dibuang, betul Pak ya? Saya 3 kali atau 4 kali dikasih orang jimat itu, karena dia nggak berani buang. Saya suruh buang. Bahkan ada yang tanya, Ustadz ini kalau yang buang ini nggak ada risiko Ustadz? Oh nggak ada Pak.
Kalau sampai tidak berani kini tak buat no. Satu saya buang di rumah tempat sampah, yang satu saya buang di jalan. Nggak ada apa-apa Pak. Asal jenengan imannya sama Allah kuat, semuanya akan tunduk sama Allah. Sedikdaya-degdayanya dukun, ada masa tidak berdayanya nggak menghadapi Allah. Iya. Mohon maaf ini bukan ngerasani. Saya dengan orang yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Wafatnya itu sebelum wafat itu tobat. Saya tak ngomong siapa orangnya di awal. Ini bukan ngerasani Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunannya ya, memberikan rahmat. Ki Gendeng, tahu semuanya kan? Siapa itu Pak? Itu ustadz, apa guru, apa dokter, apa paranormal? Benda-benda keramatnya banyak nggak? Pada akhirnya dia tobat nggak? Tobat. Bendanya dibuang semuanya. Saya baca itu di tulisan maupun ada keterangan di YouTube. Lalu padepokannya dipakai apa sekarang Pak? Masjid, musola. Kabarnya sudah meninggal orangnya. Oh, alam saya tidak tahu. Orang itu kuat-kuatnya ada masa-masa tidak berdaya. Jenengan sudah 65 ya, bahkan ada yang 70 Pak. Ya, berarti sudah tua. Berarti sudah tua Pak ya. Itu ya. Makanya tidak ke sana orang itu. Jadi pumpung kita ini masih segar, sehat, segar bugar, waras wiris, maka sebanyak andai kata siapapun ya ada kesalahan dan dosa syirik sekalipun, kalau orangnya tobat setobat-tobatnya, maka akan diapakan? Diampuni. Jadi mestinya istighfar yang paling dominan itu berkaitan dengan syirik. Walaupun di Al-Quran diterangkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Tadi saya tanya, katanya dosa syirik itu dosa paling besar pol. Betul Pak ya? Mengapa kok begitu? Mengapa Bu? Mengapa dosa syirik itu dosa besar? Sebab menyekutukan Allah. Pertanyaannya dibalik, mengapa menyekutukan Allah kok dosa syirik besar? Karena ya bulet aja. Jawabannya satu Pak. Syirik itu dosa besar karena menyangkut haknya Allah. Menyangkut apa tadi Pak? Kalau orang mencuri, yang dicuri itu duitnya Allah atau duitnya manusia? Manusia kan? Kalau orang membunuh, yang dibunuh itu Allah apa manusia? Manusia. Naudzubillah min dzalik. Orang berzina, yang dizinai itu Allah apa manusia? Manusia. Tapi kalau syirik, nah itu. Wah ini ada kata pengajian ini pakai ulangan, dapat 9 semuanya ini Pak. Ya. Besarnya karena itu, maka dakwanya para nabi, para rasul itu dimulai dari syahadat, dari tauhid. Jenengan aja rukun Islam dimulai dari apa? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya, yang nomor 1 tadi syahadat, berarti syahadat ini yang utama. Salat aja kalau tidak didasarkan pada akidah yang betul, ada riyanya, tidak dapat pahala. Nanti ada bahasanya seperti begitu. Gimana Pak Ustaz? Ya, rajul, kata Nabi, rajulun yusalli yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Itu kelemahannya orang sholat itu kata Nabi. Ini Mas, orang berdiri sholat, terus sholatnya diperindah, diperbagus karena dia tahu dilihat orang. Nanti maksudnya Pak? Kalau nggak dilihat orang, zakar PDW biasa aja. Ada riaknya nggak? Berarti sebelum sholat pastinya orang harus ngerti riak dulu, supaya sholatnya tidak ada syiriknya tadi. Karena riak itu syirik kecil. Nah, gitu. Nanti dibahas bab 36 masalah riak. 36 itu kira-kira 3 tahun yang akan datang. 2027 mungkin Bu ya.
Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang sama kita semua. Iya Pak ya. Baik, sekarang Nabi Muhammad. Jangan tak tanya ini tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dawuh gini. Di situ ada Pak Husaini. Jangan baca hadis. Wa fil hadis akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Monggo, sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Terus ketika ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab yaitu riya. Ulangi Pak, nanti di tengah-tengah tak tanya. Monggo. Sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kamu sekalian. Sudah. Sesuatu yang saya paling khawatirkan kepada kamu sekalian. Yang saya tanyakan, siapa Pak yang dimaksudkan hadis ini kamu sekalian itu? Umatnya, termasuk jenengan dan saya. Pertanyaan saya, apakah pada waktu Rasulullah dawuh itu jenengan sudah ada? Ya, coba jenengan cermati santai-santai Nabi dawuh, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya. Kalian semuanya tadi kata panjenengan siapa? Itu kalau bahasanya Nabi gini Pak, akhwafu ma akhafu ala ummati. Kalau ala ummati kita semuanya kan? Tapi kalau alaikum atas kalian semuanya, saat itu siapa? Sahabat. Berarti yang dikhawatiri oleh Rasulullah siapa? Sahabat, bukan kita kan? Pengertiannya gini Pak, wong sahabat saja dikhawatiri oleh Nabi. Kalimat berikutnya, dane awak dewe. Kira-kira imannya sahabat Bu dengan panjenengan dan saya itu bagus siapa? Itu loh Pak. Mestinya kalau di tauhid misalkan ya, di tauhid ya, ada orang datang, bukan jenengan, orang datang ke seseorang, Pak, jenengan ini terlibat perbuatan syirik Pak, itu dosa besar. Mestinya terima kasih, bukan marah malahan. Oh Masya Allah Mas, terima kasih. Perbuatan saya yang mana ya? Katanya Pak Kiai saya ini disebut syirik, kata Pak Ustadz. Sampai kan disuruh Pak Ustadz, Pak Kiai, enggak Pak, ini contohnya gini nih, sampai membuang sesaji ini supaya jauh dari musibah bencana, kok tidak kepada Allah saja. Kalau orang misalkan digitukan, menurut iman mestinya tambah apa? Senang. Oh Alhamdulillah Mas, mumpung saya ini belum terjerumus jauh. Karena orang itu tambah tua nanti bisa lama-lama tambah lek. Iya Pak. Maka yang dikhawatiri oleh sahabat, bahasanya Nabi saat Nabi dawuh adalah para sahabat. Tapi jenengan dan saya tidak boleh bilang gini, itu sahabat Ustadz yang dikhawatiri bukan kita. Enggak Mas, sahabat saja dikhawatiri Nabi, apalagi kita, gitu loh. Kemudian fasu'ila anhu, kemudian Nabi ditanya, monggo terusnya Pak tadi, adalah perbuatan syirik kecil. Apa itu syirik kecil itu? Ketika ditanya tentang maksudnya, ya, menjawabnya itu riya. Saya tanya Pak, saya tak menyebutkan menggunakan bahasa Indonesia, nanti jenengan teruskan, insya Allah ada yang bisa. Syirik itu Mas, syirik kecil ibarat semut hitam, terusnya merayap di batu hitam di gelapnya malam. Ada syirik yang lebih halus dari itu Pak. Kalau misalkan di situ ada batu hitam, ada semut hitam merayap di batu, jenengan dan saya suruh cari nggak ketok, apalagi lampu mati. Tapi ada. Orangnya itu loh nggak terasa bahwa itu syirik. Ya.
Nah, salah satunya syirik kecil itu adalah apa? Riya. Tadi saya singgung sholat. Berarti ada kemungkinan, naudzubillah min dzalik, saya terjangkit penyakit riya nggak Pak? Jangan, nggak boleh sungkan Pak. Iya toh? Wong saya sholat tiap hari kok. Wong sahabat aja diapakan? Dikhawatiri Nabi. Jadi yang diminta Allah itu ikhlas Mas sama saya. Di dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah itu ada kalimat begini dawuhnya Rasul. Yaqulu Allahu yaumal qiyamati idza jazan nasa bi a'malihim. Besok pada hari kiamat ketika Allah membagi pahala kepada manusia, Allah itu bilang gini kepada orang yang berbuat riya. Ada orang yang minta pahala kepada Allah tapi diusir. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Jangan minta saya pahala. Dulu kamu beribadah itu niatnya bukan untuk saya, karena manusia. Coba minta sana pahala, diberi nggak kamu? Nah, jadi berarti kalau begitu orang ibadah itu satu poin yang paling utama diniatkan hanya untuk siapa? Allah. Itulah yang dikhawatiri Nabi tadi. Syirik tapi kecil. Tak kasih contoh. Tapi belum babnya, nanti bab 36 diulangi lagi. Orang infak 50.000 di masjid, nggak ada orang, masukkan di kotak. Begitu dia orang itu duduk ngaji, sholat, ya, menunggu jamaah yang lain karena mengeluarkan lagi 5.000. Yang kedua ini uang yang baru. Sebelum dimasukkan kotak diginikan, lalu dimasukkan apa? Kotak. Orang tadi memasukkan ke kotak berapa? 50.000, 50.000. Saya tanya, zahirnya yang riya yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang nggak dapat pahala? Yang pertama dapat pahala, zahirnya. Yang kedua? Ada riyanya nggak? Orang kalau infak sedekah ada riyanya, dapat pahala apa enggak? Mohon maaf, tak selipkan sedikit. Saya pernah diundang ngaji di Masjid Al-Fatah Tulungagung. Jangan mesti tahu tak? Dengar tak beritanya? Masjid itu ternyata disumbang oleh satu orang 30 miliar. Sekarang menjadi masjid yang besar di Tulungagung. Ya, saya ketemu sama orangnya waktu itu. Saya bilang pengurus-pengurusnya tolong dijaga keikhlasannya bapak yang apa? Nyumbang. Dengan cara apa? Jangan timbul masalah dengan bapak yang nyumbang. Jangan-jangan kemudian naudzubillah min dzalik ada apanya? Riyanya. Di Quran diterangkan tidak boleh. Jadi saya ulangi, hadis tadi menyebutkan Nabi mengkhawatiri para sahabat kena penyakit syirik tapi kecil. Wujudnya apa? Jawabannya riya. Dan riya itu bisa menjangkit orang sholat Pak. Tadi sudah saya sebutkan tadi. Qama rajulun yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang berdiri sholat, sholatnya diperindah, diperbagus. Kalau dia dilihat apa? Orang. Kalau enggak, biasa saja. Kadang-kadang tak guyoni begini, mohon maaf ini bukan siapa-siapa, naudzubillah min dzalik. Saya sendiri juga harus berlindung diri dari Allah dari kemungkinan perbuatan apa? Ada masjid besar harganya sampai 50 miliar. Ya. Begitu maghrib waktu buka bersama penuh Pak. Tapi rakaat yang pertama diimami oleh imam, makmumnya cuma 5. Wong ini karangan saya sendiri kok tidak ada kok. Pikirannya imam karena makmumnya cuma 5, baca Al-Fatihahnya seenaknya saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai waladhdallin amin. Berdiri rakaat yang kedua, Allahu akbar
Rakaat yang kedua saat masjid penuh, bos-bosnya, kepala-kepalanya ikut sholat semuanya di rakaat yang kedua. Kira-kira imamnya digoda setan kan? Antara didengarkan 5 orang, didengarkan orang sak masjid. Digoda setan enggak kira-kira? Yang tadi teman-temannya sendiri yang ikut jamaah cuma 5 orang, sekarang bos-bosnya ikut sholat. Kalau tidak bisa mengendalikan diri, maka rakaat yang kedua bacanya beda dengan rakaat yang pertama. Begitu berdiri rakaat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sampai salam. Ditanya temannya, loh mas, kon mau ngimami rakaat pertama ke rakaat kedua kok Fatihah siji? Rakaat pertama kok itu saenake ngono, rakaat yang kedua kok maksimal ngono, orang terkesima semuanya sama masjid, mau enak wacananya. Jawabannya apa kira-kira? Pertama mek 5. Iku bosku melok kabeh kok sekarang awake dhewe gak iso ngaji. Zahirnya, walaupun kita itu riya itu pekerjaan hati. Yang riya itu yang rakaat pertama apa kedua kira-kira? Yang tidak dapat pahala? Kedua. Apa ada salat rakaat pertama dapat pahala, rakaat kedua nggak dapat pahala? Ya karena salat itu satu rangkaian, maka semuanya rusak. Masya Allah, itu loh Pak. Maka saya dan panjenengan pesan dari kitab ini harus berhati-hati, jangan sampai berbuat apa? Syirik. Itu bisa melanda siapa saja. Kalau tadi saya beri contoh kecintaan manusia terhadap dunia, sekarang saya beri contoh yang berbeda, mudah-mudahan nututi, pendek saja. Ketaatan. Anak itu boleh taat sama orang tua Pak? Boleh apa tidak? Taatnya itu taat mutlak, taat bersyarat. Jangan keliru Pak. Kalau anak kepada orang tua, taatnya taat bersyarat. Tapi kalau anak berbuat baik sama orang tua, mutlak. Halo? Maksudnya apa? Kalau anak berbuat baik kepada orang tua itu mutlak. Oh, anak tidak boleh melihat keadaan orang tuanya zaman dulu. Ya, andai kata anak itu dibiarkan waktu kecilnya, sekarang sudah sama-sama dewasa, bapaknya sudah tua, tidak boleh disepelekan. Ini bapak saya, ini ibu saya. Walaupun dulu tidak ngopeni saya, misalkan begitu. Itu kalau anak berbuat baik sama orang tua itu mutlak. Tapi kalau anak taat sama orang tua, taat yang kalau orang tuanya merintah yang baik dan benar, boleh ditaati Pak? Naudzubillah, andai kata orang tuanya merintah yang tidak benar, menanggal hukum dan syariatnya Allah, boleh ditaati? Tidak boleh. Tapi kalau ditaati berarti syirik nggak anaknya? Mensejajarkan ketaatannya kepada orang tua sama dengan ketaatannya kepada siapa? Allah. Di situ loh pembahasannya tauhid itu tadi sampaian. Maka Nabi Ibrahim tadi sangat khawatir tentang kesyirikan anak cucunya. Nabi Yakub itu juga begitu, Nabi Muhammad juga begitu. Nah, jenengan sebagai umatnya dan saya, maka harus lebih khawatir jangan sampai anak cucu kita terjerumus dalam perbuatan apa? Syirik. Pak, bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, kitab ini sampai bab kelima, ini masih pengantar, belum masuk di materi tauhidnya. 5 bulan kok jadi pengantar aja Pak Ustaz. Nanti bab 6 itu baru ada tafsir tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah dan seterusnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.